Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Abi Abdul Aziz Al-Mukarram Abi Abdul Aziz STRKes MKes, yang terhormat Mudir Am Villa Quran Al-Mukarram Kiai Haji DRS Arodi, yang terhormat Naib Mudir Am Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Ainun Nadif ST, yang terhormat Mudir Ma'had Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Suhairi STHI Al-Hafidh, yang terhormat Naib Mudir Ma'had Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Riza Ari Kurniawan SSOS GR, yang terhormat Ustadz Wijaya Kurnia Santoso SPD, yang terhormat Ustadz Akbar Aji Seno SPDI SPD EGR, yang terhormat Ustadz Agus Widodo SPDI, yang terhormat Kepala Sekolah dan seluruh Ustadz Ustadzah pengajar KBTK SD Villa Quran, dan yang kami hormati seluruh wali murid KBTK Villa Quran. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita telah diberikan kesempatan, yaitu waktu dan kesehatan, untuk bisa menghadiri undangan dalam rangka wisuda dan haflah akhir sanah keempat KBTK Villa Quran Baron Nganjuk tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ilham Rahmatullah sebagai MC yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemutaran video kegiatan anak-anak KBTK Villa Quran. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan dari ketua panitia. Yang kelima, penampilan dari KB. Yang keenam, sambutan dari Kepala Sekolah KBTK Villa Quran. Yang ketujuh, penampilan hafalan dari KB. Yang kedelapan, sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Abi Abdul Aziz. Yang kesembilan, penampilan dari TKB. Yang kesepuluh, kesan dan pesan dari wali murid. Yang kesebelas, pembacaan puisi dan bercerita. Yang kedua-belas, yaitu acara inti, wisuda dan haflah akhir sanah keempat KBTK Villa Quran. Yang ke-13, mauidhah hasanah. Dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta penutup. Baik, untuk mendapatkan berkah pada acara ini, marilah kita membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikutnya
marilah kita saksikan bersama video kegiatan anak-anak KBTK Villa Quran. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini dibacakan oleh Nabil Fayat Arjanggi. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa ji'il basara karrotaini yanqalib ilaika basaru khashi'an wa huwa syib. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masyir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار أفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nabil Fayat Arjanggi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan semoga yang membaca serta yang mendengarkannya mendapatkan pahala, kebaikan dan ketenangan di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Wisuda dan Haflah Akhiris Sanah kepada Ustadzah Endah Keratna. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Abi Abdul Aziz Villa Quran Al-Mukarram Abi Abdul Aziz STR Kes MKes. Yang terhormat Mudir Am Villa Quran Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Arodi. Yang terhormat Naib Mudir Am Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Ainun Nadif ST. Yang terhormat Mudir Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Suhairi STHI Al-Hafidz. Yang terhormat Naib Mudir Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Riza Ari Kurniawan SOS GR. Yang terhormat Kepala Sekolah KBTK SD Kepala Sekolah TK Villa Quran Ustadzah Cahya Chandra Kartika SPD. Yang saya hormati segenap tamu undangan. Yang kami hormati seluruh Ustadzah KBTK Villa Quran serta Bapak Ibu Wali Murid KBTK Villa Quran dan anak-anak KBTK Villa Quran yang saya sayangi.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara wisuda KBTK Villa Quran Angkatan 4 tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, saya berdiri di sini atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas waktu dan kepercayaan untuk kami untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Selanjutnya, saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz ustadzah yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dan tak lupa seluruh jajaran panitia yang terus semangat dalam mensukseskan acara wisuda ini dari awal sampai akhir nanti. Oleh karena itu, saya sebagai ketua panitia untuk mewakili seluruh anggota memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya. Demikian sambutan dari saya sampaikan dalam acara wisuda KBTK Villa Quran ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Endah Ratna yang telah menyampaikan laporannya. Acara selanjutnya penampilan nyanyian dari Ananda KB. Kepada adik-adik KB kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainun mata, rasun kepala, wajahun wajah, anfu hidung, udunun telinga, yadun, ini tanganku, lejerun, ini kakiku, alhamdulillah, jadilah aku, alhamdulillah, senang hatiku. Ikan warna-warni aneka tanaman, siapa yang menciptakan? Allah. Gunung yang menjulang, lautan yang dalam, siapa yang menciptakan? Allah. Langit yang membentang, jutaan bintang-bintang, itu Allah yang ciptakan. Hanya Dia yang kita sembah, Allah Maha Pencipta, Subhanallah. Aku berjalan, ikan berenang, ulalalang burung terbang, hujan turun, bunga berkembar, Allah ciptakan karena sayang, Allah ciptakan karena sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah KBTK Villa Quran kepada Ustadzah Cahya Chandra Kartika SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Dengan nikmat itu kita bisa hadir di acara wisuda dan haflah akhir sana KBTK Villa Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Abi Abdul Aziz Al-Mukarram Abi Abdul Aziz STR Kes Mkes. Yang terhormat Mudir Amfil Al-Quran Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ar-Razi. Yang terhormat Naib Mudir Amfil Al-Quran Al-Mukarram Ustadz Ainun Nazif ST. Yang terhormat Mudir Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Suhairi STHI Al-Hafiz. Yang terhormat Naib Mudir Villa Quran Al-Mukarram Ustadz Riza Ari Kurniawan SOS GR. Yang terhormat Pak Yai dan Munyai serta para tamu undangan. Yang saya hormati seluruh ustadzah KBTK Villa Quran. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid KBTK Villa Quran. Dan yang saya sayangi anak-anak KBTK Villa Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua, khususnya saat ini bisa mendampingi anak-anak generasi masa depan di hari wisuda mereka. 1 dan 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu mengantarkan anak-anak ke sekolah ini untuk mengenalkan mereka terhadap dunia pembelajaran, dunia permainan, serta dunia pergaulan. Sudah menjadi tantangan yang amat kompleks bagi orang tua dalam mendidik, membimbing, serta mengasuh anak. Terlebih anak-anak usia dini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap hari anak-anak usia dini mereka memiliki cita-cita utama. Apa cita-cita mereka? Yaitu bermain. Entah itu bermain dengan temannya, bermain dengan kedua orang tuanya, ataupun bermain dengan kakek nenek mereka. Karena bagi mereka main adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Sebagai orang tua tentu kita ingin berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ingin mereka berkenalan dengan hewan, teman sebaya, keluarga, masyarakat, lingkungan, serta dunia pembelajaran. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pengasuhan putra-putri ibu dan bapak ke sekolah ini. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami bisa melihat dan mendampingi tumbuh kembang putra dan putri bapak ibu yang sangat lucu. Cerewetnya mereka menjadi hiburan tersendiri di kala rasa lelah yang kami rasakan. Tingkahnya yang kadang di luar nalar memberi warna di hari-hari kami. Yang awalnya mereka tidak berani masuk ke dalam kelas sendiri, sampai akhirnya mereka bisa mandiri. Tidak terasa waktu terus berlalu. Saatnya melanjutkan ke jenjang TK untuk Ananda KB dan saatnya melanjutkan ke jenjang sekolah dasar untuk Ananda TKB. Tugas ustazah menemani Ananda di jenjang ini sudah selesai. Namun doa dari ustazah tak pernah berhenti terpanjat untuk kalian. Tak lupa saya memohon maaf apabila selama perjalanan ini ada ucapan dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sebagai orang tua Ananda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Cahya Chandra Kartika, SPD, yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya penampilan hafalan dari adik-adik KB. Kepada adik-adik KB kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aital
Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Abi Abdul Aziz. Kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Abi Abdul Aziz STRKes MKes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallin ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Abdul Karim, Al-Mukarram Yai Arodi, Bunyai Siti Asfiroy, Umi Jannah, serta seluruh pengurus yayasan dan para ustadz, ustadzah, serta Bapak Ibu Wali Santri, hadirin dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuhajahah dan mohon maaf, ini adalah yang pertama kali saya menghadiri hafla wisuda dan hafla akhir sanah KBTK. Bukan persoalan apa-apa, tapi kadang-kadang kita sebagai pengurus itu juga merasa, mohon maaf ya, belum yakin begitu ya, apakah lembaga kita ini bisa existing gitu ya, sehingga kemudian antara hadir dan tidak itu menjadi opsional begitu. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita menyediakan waktu ya untuk bisa bertemu dengan panjenengan semua, dan ternyata luar biasa gitu ya anak-anak kita ya kan. Paling tidak berani tampil di depan begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga serta kaum muslimin. Para yai, para ustadz, ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadzah Tika ya, bersama dengan jajarannya yang mampu dan telah mengantarkan anak-anak kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan wisuda yang keempat. Artinya 4 tahun yang lalu kita telah merintis sekolah ini, dan insya Allah SD-nya juga nanti sudah berlanjut. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah nanti masuk tahun yang keempat. Dan sebagai kabar gembira bagi Bapak Ibu Wali Santri yang anaknya hari ini di wisuda di level TKB ya, alhamdulillah izin operasional SD sudah turun, sehingga nanti kita harapkan seluruh tim jajaran pengurus yayasan dan juga pengurus Villa Quran ini bisa lebih mengoptimalkan di dalam rangka untuk pertumbuhan dan perkembangan dari KB3 dan SD Villa Quran yang insya Allah kita cintai. Yayasan tentunya juga mohon maaf, yayasan belum bisa memberikan gedung yang representatif, tetapi paling tidak dalam 1-2 tahun ini ya gedung ini bisa digunakan. Settingannya kenapa kok luas ya? Yai Arodi tadi bertanya, kok luas banget yang depan ini? Karena settingan awalnya memang ini adalah supermarketnya pondok gitu. Ini settingan awalnya ini adalah supermarketnya pondok. Nah, sehingga memang ruangannya sangat luas, di belakang nanti itu adalah gudangnya gitu kan. Kemudian kantor-kantor disetting di lantai 2 gitu. Nah, tetapi karena tidak bisa digunakan untuk bisnis dalam arti yang sebagaimana
kita sampaikan tadi ya kan, jadi paling tidak 1-2 tahun ini belum bisa digunakan karena untuk memfasilitasi anak-anak kita di SD ya, terutama di SD. Nah sehingga nanti penggunaan gedung ini sebagai unit bisnis menjadi kita tunda. Saya tadi juga menyampaikan kepada Al-Mukarram Yai Arodi, apabila di sini tidak cukup ya kan, jadi KBTK masih bisa di rumah barat gitu. Jadi KBTK masih bisa di rumah barat itu yang depan masjid, sementara SD-nya bisa di sini. Nanti bisa ditimbang-timbang apakah kemudian dipindah semua ke sini atau dipisah. Jadi KBTK di sana dulu, SD-nya di sini gitu. Nanti monggo keputusan ada di panjenengan gitu ya. Nanti yayasan tinggal memberikan fasilitasi gitu. Tetapi desainnya itu nanti harus sudah mulai dirancang. Tadi sudah sampaikan ke Al-Mukarram Yai Arodi bahwa di belakang dan samping ini bisa disekat-sekat. Nah harapan kita ini band seperti ini yang depan ini supaya nanti menjadi ruang media belajar yang bebas ya, untuk lari-lari, untuk terserah, untuk main bola juga nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, main bola ya gitu. Nanti sebulan lagi depan itu insya Allah sudah dilepas sehingga nanti lebih representatif ya kan. Kita juga akan pasang paving di sebagian depan itu sehingga nanti kelihatan indah lah. Jadi pantas kalau ada tamu dari dinas, ada wali santri yang kesini, insya Allah pantas lah gitu ya. Wali santri baru maksudnya yang mau mendaftarkan anak-anaknya. Para yai, para ustadz dan ustadzah filah, para wali santri dan anak-anak sekalian, insya Allah itu cukup sambutan dari Habib Ais. Mohon maaf secara pribadi apabila ada kesalahan, termasuk juga fasilitas yang diberikan oleh yayasan kepada KBTK dan SD. Apabila memang saya yakin sangat dirasa kurang, jadi sekali lagi atas nama lembaga, atas nama yayasan, kami hanya bisa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus meminta doa kepada panjenengan semua agar segera dalam waktu 2 tahun ke depan ya kan, SD ini punya lembaga sendiri yang lebih representatif dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang lebih optimal di dalam rangka untuk meraih prestasi-prestasi, baik prestasi di dalam agama ya, dengan ditandai baiknya saksia atau kepribadian anak-anak kita, dan sisi yang lain adalah mengikuti jejak kakak-kakak kelas kita di SMP dan SMA, di mana mereka sungguh luar biasa, sangat berprestasi baik di tingkat kabupaten, kemudian provinsi ataupun tingkat nasional. Nah harapan kita nanti anak-anak kita ke depan insya Allah bisa meraih seperti yang kita harapkan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Abi Abdul Aziz STRKes MKes yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah penampilan dari adik-adik TKB. Kepada adik-adik TKB kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan
wa idahum bisairah hal ataka hadisu Musa idna rabbu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha wa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatasha wa ra'ul ayatal kubra wa kadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fa sarfa nada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu nakalan akhirata wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yasha fa antum asaddu halqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha wa sawwaha wa aqsha laylaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa yas'alunaka anis-saati ayyana mursaha wa anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama ngamdiru man yasaha ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kesan dan pesan dari wali murid kepada Ibu Wanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Baron dan para ustadz ustadzah yang saya hormati, beserta seluruh wali murid, Bapak Ibu yang kami sayangi, dan anak-anak TK dan PAUD Villa Quran yang saya sayangi. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan, yang mana kita pada pagi ini bisa berkumpul dalam acara wisuda dan haflah akhir sana KBTK Villa Quran. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kami nantikan syafaatnya di kemudian hari kelak. Di sini
Terima kasih saya telah diberi kesempatan dan kepercayaan oleh para ustadzah untuk mewakili wali murid, wali santri KB TK Villa Quran untuk menyampaikan sepatah dua patah pesan dan kesan. Di sini saya mewakili wali murid menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustadz-ustadzah atas bimbingan yang telah diberikan kepada anak-anak kami, di mana usia-usia mereka yang masih sangat merepotkan bisa diatasi dengan baik oleh ustadz-ustadzah di sini. Terima kasih atas bimbingannya, sehingga putra-putri kami bisa mengenal, membaca dan menulis, mengenal, mengaji, mengenal huruf hijaiyah, menghafal Al-Quran. Yang sedikit banyak kami sebagai orang tuanya kesulitan dalam membimbingnya, tapi ustadz-ustadzah bisa memberikan bimbingan yang terbaik kepada mereka semuanya. Terima kasih, dan saya ucapkan selamat untuk anak-anak. Semoga ilmu yang kalian terima, yang kalian dapat dari Villa Quran ini bisa bermanfaat kelak di kemudian hari. Dan semoga ilmu-ilmu bimbingan yang telah diberikan oleh para ustadzah bisa dicatat, bisa menjadi amal kebaikan bagi ustadzah semuanya. Saya mewakili anak-anak juga memohon maaf jika selama belajar di Villa Quran ini mereka merepotkan, mereka membuat satu kesalahan yang baik mungkin mereka sengaja maupun tidak. Kami mewakili anak-anak menyampaikan permohonan maaf kepada ustadz-ustadzah semuanya. Kedepannya semoga Villa Quran semakin maju, semakin jaya, semakin dikenal masyarakat luas dan memperoleh murid yang lebih banyak lagi, dan ilmu-ilmunya bisa bermanfaat lebih baik lagi untuk anak-anak. Di sini saya mewakili wali murid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua ustadzah, ustadz, dan khususnya kepada Villa Quran atas segala yang telah diberikan kepada anak-anak kami. Semoga semua tercatat sebagai amal baik bagi ustadz-ustadzah semuanya. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wanti yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Ananda Zuhra, kakak kelas dari SD Villa Quran. Kepada Ananda Zuhra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, karya NN. Ibu, di sini ku tulis cerita tentangmu. Nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak koyak oleh masa. Seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, tanpa lelah kau layani kami dengan segenap rasa bangga di hati. Tak terbesit sejenak pikirkan lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, tak pernah ku harap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia. Selalu ku harapkan kau tetap setia, kau tetap setia. 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 K
engkau terus bersamaku. Dengan cinta berikan petuahmu. Ibu, kaulah matahariku, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun itu, aku akan tetap mencintaimu. Ibu, engkau matahariku. I love you, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Zuhra yang telah menyampaikan puisinya. Selanjutnya kita melanjut ke acara, yaitu menyaksikan Ananda Fakhri yang akan bercerita. Kepada Ananda Fakhri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang hari apa? Hari apa teman-teman? Betul, hari kiamat. Pada waktu itu dunia sedang dilanda sebuah bencana yang sangat besar. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Namun seseorang berkata, ini bukan bencana, ini adalah hari kiamat. Dan trompet pertama pun ditiupkan. Semua bangunan hancur. Trompet kedua pun ditiupkan. Semua manusia mati. Dan trompet ketiga pun ditiupkan. Semua manusia dibangkitkan kembali. Pada waktu itu ada seorang anak bernama Fikri terbangun. Dia melihat banyak sekali orang di sini. Namun dia melihat ada beberapa orang yang aneh. Ada yang lidahnya panjang, itu pasti suka berbohong. Ada yang perutnya besar, itu pasti suka korupsi. Ada yang berjalan menggunakan kepala, itu pasti tangannya tidak digunakan baik-baik. Lalu dia berjalan menemui malaikat yang mencatat amal baik. Mereka siapa? Malaikat siapa? Betul, malaikat Raqib. Lalu dia disuruh, bacalah, hafiz Quran, hafal Al-Quran, sholat 5 waktu, rajin mengaji, tidak pernah bolong sholat, sering membantu orang tua. Aku pasti masuk surga. Jawabnya, bacalah sekali lagi. Marah-marah sama ibu, bertengkar sama teman. Aku tidak mau masuk neraka. Bacalah sekali lagi. Nah, malaikat, tidak mau. Bacalah sekali lagi. Tidak mau. Bacalah sekali lagi. Tidak mau. Bacalah. Baiklah. Sudah maafkan sama teman. Sudah maaf ke ibu. Aku bisa masuk surga. Di tempat lain pinjam. Di tempat lain, seorang anak bernama Rehan terbangun. Dan dia melihat, malaikat siapa itu kok seram sekali? Malaikat mencatat amal buruk. Siapa malaikat mencatat amal buruk? Malaikat Atid, betul. Lalu dia pun berkata, aku malaikat yang ditugaskan untuk menyembuh anak-anak nakal sepertimu. Emangnya aku nakal, kata Rehan. Lalu malaikat pun bacalah. Suka berdengar sama teman, marah-marah sama orang tua. Habis itu sholatnya bolong-bolong. Aku tak mau masuk neraka. Lalu mereka berdua dipertemukan dan giliran Fikri.
Fikri mencoba mengangkat dengan tangan kanannya untuk mengangkat kitab dengan tangan kanan. Jika tangan kanan, maka amalannya banyak. Jika amalan baiknya banyak. Jika tangan kiri, berarti amalan buruknya banyak. Lalu akhirnya dipanggillah Fikri, dan ketika dia mengangkat, yang terangkat tangan Fikri tadi anaknya banyak pahala atau banyak dosa? Betul, jadi yang terangkat tangan kanan. Setelah itu Rehan yang terangkat tangan kiri. Rehan pun terkejut. Lalu Rehan dibawa oleh malaikat ke sebuah jembatan yang sangat kecil, yaitu jembatan apa teman-teman? Jembatan yang untuk masuk ke surga itu jembatan apa? Jembatan Silatul Mustaqim. Malaikat menyuruh dia masuk. Lewatlah, nggak mau. Lewatlah, nggak mau. Lewatlah, nggak mau. Akhirnya Rehan pun lewat dan jatuh ke dalam api neraka. Mengabaikan saja si Rehan. Kini kita si Fikri, di mana dia dibawa ke sebuah jalan yang sangat besar dan panjang sekali, tapi bagaimana aku bisa lewat hanya dalam waktu sebentar? Lewatlah, dan ketika Fikri lewat langsung sampai ke ujung. Wah, alhamdulillah jawabnya. Lalu Fikri disuruh malaikat penjaga surga. Malaikat penjaga surga siapa teman-teman? Betul, Ridwan. Lalu malaikat Ridwan menyuruh dia masuk ke surga. Masuklah. Gak mau, masuklah. Gak mau, masuklah. Mau. Kenapa Om gak mau masuk surga? Aku ingin membawa kedua orang tuaku, kata Allah. Katanya membawa kalau jadi hafiz Quran bisa membawa kedua orang tuanya ke surga. Jawabnya. Akhirnya malaikat Ridwan pun pergi ke Allah dan berkata, ini ada anak namanya Fikri, pintar, rajin menghafal hafiz Quran, dia membawa orang tuanya ke dalam surga. Boleh. Lalu ternyata orang tua Fikri sudah mau dimasukkan ke dalam neraka. Namun malaikat mau mengangkatnya, mengangkatkan jubah yang wangi dan besar. Lalu mereka dihadapkan ke hadapan si Fikri. Lalu anaknya berterima kasih. Terima kasih Fikri sudah menyelamatkan orang tua dari api neraka. Oh iya, boleh tidak aku makan mahkota kepada orang tua kalian, kepada ayah dan ibu? Boleh. Dan Fikri dan kedua orang tuanya masuk ke surga dengan bahagia. Hikmah dari cerita ini, jika dosa kalian banyak, maka kalian akan masuk ke neraka. Jika pahala kalian banyak, maka kalian akan masuk ke surga. Dan jika kalian habis Quran, maka kalian bisa mengangkat orang tua kalian ke surga. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Fakhri yang telah bercerita kepada kita, yaitu berupa cerita yang menarik, asyik, dan bermakna. Acara selanjutnya, hadirin yang terhormat, sesaat lagi kita akan mengikuti wisuda putra putri kita tercinta. Karenanya, mari satukan pandangan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan khidmat. Kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Abi Abdul Aziz STRKes MKes, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji DRS Muhammad Aradi, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Abdul Karim, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Ainun Nadhif ST, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Suhairi STHI Al-Hafidh, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Riza Ardi Kurniawan S.Sos GR. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Ananda Muhammad Khalid Ariski, putra dari Bapak Jauhar dan almarhumah Ibu Warsiah Damayanti, panggilannya Khalid. Khalid bercita-cita ingin menjadi polisi. Khalid anak yang periang dan ramah. Apalagi kalau disuruh hafalan dan bernyanyi, suaranya paling keras. Ananda Muhammad Azhar Syarif Al-Mubarak, putra dari Bapak Hefni dan Ibu Dewi Nur Hasanah, panggilannya Syarif. Syarif anaknya sangat imut. Syarif anak paling pendiam di kelas, tetapi dia paling suka kalau disuruh mewarnai. Ananda Muhammad Labib Al-Ghazali, putra dari Bapak Syahrul Anwar dan Ibu Kusrin Wulandari, panggilannya Goza. Goza anak yang selalu bersemangat. Suaranya sangat keras ketika diminta untuk hafalan. Namun terkadang Goza suka malu-malu. Ananda Ravandra Viko Ahmad Radeva, putra dari Bapak Muhammad Taufik Ridho dan Ibu Ekowati, panggilannya Viko. Viko adalah anak yang menggemaskan. Di balik pipinya yang tembem, Viko anak yang sangat manis dan lincah. Viko senang mengikuti kemanapun teman-temannya pergi.
Ananda Muhammad Fahmi Ramadan, putra kedua dari Bapak Suhairi dan Ibu Rizkiatun. Panggilannya adalah Rama. Rama adalah anak yang periang dan suka melerai saat ada temannya yang bertengkar. Ananda Fatunisa Al-Karimah, putri pertama dari Bapak Akbar Aji Seno dan Ibu Maziatul Hikmah. Panggilannya Fatin. Fatin anak yang santai dan tidak banyak berbicara. Akan tetapi jika ia bercerita, tidak bisa berhenti. Dia sangat suka bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya. Ananda Alimah Rifdah Asofi, putri dari Bapak Dwi Soni Harsono dan Ibu Firda Umayyah. Panggilannya Rifdah. Rifdah adalah anak yang kalem dan lemah lembut. Ia tidak suka marah. Hafizah Khairo Az-Zahra, putri pertama dari Bapak Nugroho Dimastoro dan Ibu Ana Puspitasari. Panggilannya Fiza. Fiza suka sekali kalau diajak main dan lari-lari, biar sehat katanya. Apalagi kalau diajak lomba lari, dia paling bersemangat. Ananda Raisa Asmia Hutomo, putri dari almarhum Bapak Muhammad Sabto Hutomo dan Ibu Yiyin. Panggilannya Raisa. Raisa adalah anak yang rajin. Kalau menulis dan mewarnai, hasilnya sangat rapi.
Ananda Salsabila Fitri Syafia, putri pertama dari Bapak Antio Basuki dan Ibu Riswanti. Panggilannya Salsa. Salsa merupakan perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Salsa anak yang ceria dan ramah. Saat tidak ada Salsa di kelas, kelas terasa sunyi. Suaranya paling nyaring di antara teman-teman perempuannya. Ananda Fakir Muhammad Mumtaz, putra dari Bapak Asmaul Husna dan Ibu Siti Rohmawati. Panggilannya Mumtaz. Mumtaz anak yang sangat lincah. Dia suka lari-lari dan lompat-lompat. Dan dia paling senang ketika olahraga dan bermain di luar kelas. Di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ananda Muhammad Haris Aminan Lil Islam, panggilannya Haris. Ananda Solih, putra ketiga dari Bapak Dr. Khalid dan Ibu Dr. Bina. Selalu dalam hati. Haris adalah si kecil cabai rawit yang jago berhitung. Sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah terbiasa membiasakan sholat 5 waktu. Barakallah Ananda Solih yang lembut hatinya dan ramah. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di Ananda Nabil Fayat Arjanggi, panggilannya Nabil. Ananda Solih, putra kedua dari Bapak Ganjil Fathullah dan Ibu Sutri Niningsih. Ananda adalah siswa yang paling banyak capaian hafalannya, yakni telah tuntas menghafal juz 30 dan sedang melanjutkan menghafal juz 29 dan surat Al-Baqarah. Muhammad Albi Fahri, panggilannya Albi. Ananda Solih, putra pertama dari Bapak Mujiantoro dan Ibu Nurul Aini. Ananda adalah anak yang selalu riang, ringan membantu teman-temannya.
Ananda Solih yang tekun. Ananda Muhammad Haikal Ramadan, panggilannya Haikal. Ananda Solih, putra ketiga dari Bapak Effendi dan Ibu Riani. Ananda selalu mengikuti pelajaran dengan baik di kelas. Paling cepat menolong jika diminta bantuan. Ananda Muhammad Anzahir Fahbriansyah, panggilannya Brian. Ananda Solih, putra kedua dari Bapak Anto Basuki dan Ibu Wanti. Selalu bersuara lantang saat diajak hafalan. Paling kuat hafalannya. Ananda Solih yang tangguh dan mudah bergaul. Ananda Azam Cahyo Al-Fatih, panggilannya Al-Fatih. Ananda adalah anak kedua dari Bapak Dwi Cahyono dan Ibu Ika Zandi Infantriani. Ananda selalu semangat dalam belajar dan selalu membantu teman. Untuk anak-anak yang sudah maju ke depan, silakan maju ke depan lagi, kita foto bersama. Anak-anak toganya dipakai, topinya dipakai. Ayo sekarang kita foto bersama. Ayo maju ke depan semuanya. Naik, naik, naik. Naik lewat sini, naik lewat sini. Naik. Sini Mas Rama lanjut ke sini terus. Hati-hati, hati-hati. Berdiri hati. Ayo semuanya naik. Mas Brian, Mas Haikal, Mas Haris, Mbak Fatin, ayo naik semuanya. Ini kasihkan Umi, kasihkan Umi. Lewat sini, lewat sini. Mas Al-Fatih, ayo Mas Al-Fatih kita naik dulu, kita foto bersama dulu. Ini Mas Fatin di depan, Fatin di depan. Nah, sini. Oh, yang perempuan duduk sila aja, yang perempuan maju duduk sila, Ayo maju. Yang laki-laki berdiri. Yang laki-laki berdiri. Ya, duduk anak solih-solihah, kakinya sila. Kakinya sila. Biar sama, kakinya sila.
Semuanya lihat ke depan ya, senyum. Senyum. Ya. Ih, giginya mana? Semuanya dilihatkan giginya. Ih. Ya. 1, 2, 3, lihat ke Ustazah. Ih. Jempolnya mana? Jempol, jempol. Tangan kanan jempol. Jempolnya mana? Oke, senyum. Ya. Kak, sini. Halo. Hai. Allahu Akbar. Sudah cukup? Oke. Sampun, anak-anak bisa turun. Tes. Selamat dan sukses kami ucapkan kepada seluruh adik-adik KB dan TKB Villa Quran tahun pelajaran 2021-2022. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pimpinan diperkenankan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah Mau'idah Hasanah kepada sahibul fadilah al-mukarram Kiai Drs Muhammad Aradi, falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Abi Aziz selaku ketua yayasan, yang saya hormati dan kami muliakan Kiai Abdul Karim, yang saya hormati semua jajaran pengurus Villa Quran dan khususnya para pimpinan yang ada di Villa Quran, terutama kepala sekolah dan guru-guru serta para ayah dan bunda, anak-anak kita semuanya dari KB TK Villa Quran dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua insya Allah berbahagia, dan insya Allah kebahagiaan ini merupakan bagian dari karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini kita semua bisa melakukan wisuda dan akhirus sanah KBTK Villa Quran. Insya Allah beberapa tahun lagi kita akan melakukan untuk SD Villa Quran. Bapak Ibu, para guru dan orang tua yang saya hormati, ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya.
di mana ini adalah salah satu bagian yang tidak boleh kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ayat ini harus terus kita tanamkan pada diri kita selaku orang atau manusia yang diberi amanah oleh Allah berupa anak. Bapak Ibu yang telah dititipi anak oleh Allah, maka tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan mereka untuk masa depannya. Dan yayasan ini khususnya lembaga KBTK dan SD ini akan membantu bagaimana agar putra-putri Bapak Ibu yang telah diamanahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa dimaksimalkan persiapannya menuju satu kehidupan yang nanti mereka harus kuat, mereka harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikannya. Dan ketika kita perhatikan, kita siapkan, maka itulah seharusnya yang mesti kita lakukan. Hari ini langkah yang sudah dilakukan adalah anak-anak KB akan naik ke TKA dan anak-anak KB akan naik TKB akan naik ke SD. Artinya tahapan ini insya Allah menjadi pengingat kita sudah seberapa anak-anak yang akan kita siapkan ini memiliki bekal, sudah cukupkah? Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saja saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga ini, yayasan ini adalah sesuatu yang akan berkesinambungan. Artinya apa? Bahwa kita di Villa Quran ini telah merancang anak-anak yang ada di KB, kelompok bermain, kurikulum yang diberikan, treatment yang diberikan itu tidak cukup apabila ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat besar. Karena itulah kemudian mereka semua harus dilanjutkan ke jenjang TKA-nya. Demikian pula di TKA, TKB, TKA, TKB yang sudah dijalani oleh anak-anak ini pun juga belum tuntas. Karena baru beberapa saja yang bisa ditanamkan kepada anak-anak ini, dibiasakan pada anak-anak ini. Dan masih banyak yang perlu dikuatkan, khususnya di tingkat SD. Oleh karena itu, apabila kepingin mendapatkan satu keberlangsungan dan keterkaitan, ketersambungan apa-apa yang akan dimiliki oleh anak-anak, yang pertama dari aspek dia sebagai seorang yang akan menjadi hamba Allah, akidahnya kuat, demikian pula keterikatannya kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan, menjadi kepribadiannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu kehidupannya. Apa itu? Tentu ilmu kehidupan ini menyangkut dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan kemandirian. Anak-anak ini perlu dimandirikan,
Anak-anak ini perlu diberikan skill, keterampilan hidup. Dan itu sudah kita siapkan di SD. Jadi SD itu nanti akan ada penguatan-penguatan dan penanaman-penanaman kepribadian yang islami. Dan yang kedua, tentu meyakinkan atau memastikan bahwa anak-anak ini kemandirian dan skill dalam menjalani kehidupan ini benar-benar bisa dimiliki oleh anak-anak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah prestasinya. Prestasi tentu di akademik, baik itu kaitannya dengan kemampuan membaca, tulis menulis, maupun di kemampuan MIPA, ya, matematika IPA. Artinya kemampuan berpikir logisnya kita bangun. Nah, inilah kita telah siapkan, tinggal menunggu anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu ini ketika sudah didaftarkan, mudah-mudahan ini nanti akan tersambung keberlangsungan dari KB, TK dan SD-nya. Hanya saja yang perlu juga diperhatikan, suksesnya anak-anak ini tidak cukup diserahkan kepada guru dan tidak cukup anak ini terus dimotivasi, tetapi harus ada pengorbanan. Bahasanya adalah kita harus memiliki seberapa besar perjuangan yang kita keluarkan untuk anak ini, maka seberapa itu yang akan kita dapatkan. Jadi dulu kita bisa masuk perguruan tinggi, bisa menyelesaikan itu karena apa? Orang tua kita itu nyelengi, orang tua kita itu tirakat, orang tua kita itu dulu. Bahkan kita sendiri mungkin juga harus tirakat, sehingga kita mampu untuk bisa meraih apa yang saat ini kita bisa rasakan. Nah, anak-anak ini pun juga demikian. Tidak cukup anak-anak disekolahkan di Villa Quran, tetapi orang tuanya pun juga harus ada perjuangan dan pengorbanan bersama-sama dengan Villa Quran. Oleh karena itu, maka Villa Quran ini kedepannya dikelola dengan sistem seikhlasnya. Artinya gimana? Artinya bahwa semua kegiatan-kegiatan, semua aktivitas-aktivitas anak-anak di sekolah, baik di KB, TK, SD, kita akan membuka kontribusi dari Bapak Ibu sesuai dengan kemampuannya. Yang selama ini mungkin dikatakan gratis. Gratis itu akan mengurangi keberkahan Allah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena tidak ada perjuangan pada diri kita untuk berkorban demi anak kita. Nah, kalau seikhlasnya, ini nanti sesuai dengan kemampuannya. Oh, saya mampunya ini, saya kuatnya segini, saya bisanya kontribusinya segini. Nah, inilah yang akan kita bangun sehingga semuanya beramal soleh. Kalau bayar SPP itu hanya kewajiban saja, hanya bayari. Tetapi kalau seikhlasnya ini nanti, maka orang tua akan tahu diri seberapa dia yang harus berkontribusinya kepada berbagai kegiatan yang ada di sini. Dan yang pada akhirnya yang terpenting adalah setiap yang kita keluarkan, insya Allah Allah akan kembalikan kepada kita. Infak atau sedekah yang seikhlasnya itu tidak akan menyenangkan lembaga ini, tidak akan menyenangkan sekolah ini, tidak. Tetapi akan kembali kepada siapa yang berkontribusi. Sebab sifat dari sedekah infak yang seikhlasnya ini itu adalah dalam rangka untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya mudah-mudahan ini Bapak Ibu kedepannya tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak punya, tidak ada, tidak perlu berkontribusi.
Ya, dalam bentuk mal, dalam bentuk barang, dalam bentuk apapun. Cukup berkontribusinya dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang punya, maka dalam hal ini jangan ditunda-tunda, jangan disimpan-simpan. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan keberkahan ilmu yang akan dimiliki atau yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita. Saya kira seperti ini yang garis besarnya, sehingga apa? Sehingga kita transaksinya itu adalah transaksi muamalahnya selain untuk mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang siap hidup di masa di mana dia nanti akan beraktivitas yang sesungguhnya, maka yang kedua adalah kita akan menanam pahala, dan menanam pahala dengan kontribusi yang kita berikan ini. Nah, inilah yang sudah pernah kami laksanakan di lembaga saya. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu semuanya biaya seikhlasnya. Mulai 2003 sampai tahun ini itu masih tetap eksis. Tidak gulung tikar, meskipun semua banyak lembaga-lembaga yang gulung tikar, tapi kami tidak gulung tikar. Kenapa? Karena kami sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti akan kita terapkan di Villa Quran ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kerjasama antara orang tua, pengelola sekolah maupun yayasan ini nanti akan bersinergi dan menjadi satu tim yang kuat untuk mengantarkan anak-anak kita yang imut-imut ini tadi ya, itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadikan anak-anak yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa kita banggakan ke depan, dan bahkan kita kepingin anak-anak ini menjadi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin perjuangan untuk menegakkan izul Islam wal muslimin ini. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua dan membalas semua jerih payah kita dengan ganti yang lebih baik, lebih besar dan lebih barokah. Ihdinas siratal mustaqim walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai DRS Muhammad Aradi yang telah menyampaikan mauidhah hasanahnya kepada kita semua. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat kita amalkan serta mendapatkan pahala di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada sahibul fadilah al-mukarram Kiai DRS Abdul Karim, fal yatafaddal alaihi mashkura. Liridha'i ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud, aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'asiyatika bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzuka hadiyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa talamidana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ayyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ni'adhi wa dhibahyi wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana waliwalidina walimasyayikhina walimuallimina wali ashabina waliman ahabbana fika waliman ahsana ilaina wali auladina wali talamidina wali azwajina
وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita laksanakan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf kepada seluruh hadirin bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian acara ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.